halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nur Asisa. Kali ini teman-teman saya akan membawakan tugas keempat yang berjudul Kemajuan Ilmu Zaman Renaissance dan Modern. Tentu saja tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas keempat dari mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika. Semoga ilmu dan penjelasan yang saya paparkan bisa menjadi referensi untuk kalian yang sedang mencari informasi tentang kemajuan ilmu zaman Renaissance dan modern. Nah, untuk yang baru menonton di channel YouTube saya, perkenalkan, nama saya Nur Asisa. Saya adalah mahasiswi Fakultas Psikologi, Prodi Psikologi, Universitas Bosowa dengan NIM 4524091183 dari kelas H. Berikut kita masuk di paparan materinya teman-teman. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang materi filsafat, ilmu dan logika, yaitu kemajuan ilmu zaman Renaissance dan modern. Renaissance teman-teman abad ke-15 sampai 16 Masehi. Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu, zaman yang menyaksikan dilancarkannya tantangan reformasi terhadap keesaan supremasi Gereja Katolik Roma bersamaan dengan berkembangnya humanisme. Hal ini merupakan penyempurnaan kesenian, keahlian, dan ilmu yang diwujudkan dalam diri jenius serba bisa. Leonardo da Vinci menemukan percetakan kira-kira 1440 Masehi dan ditemukannya benua baru 1492 Masehi oleh Columbus, memberikan dorongan lebih keras untuk meraih kemajuan ilmu, kemudian keahlian sastra di Inggris, Prancis, dan di Spanyol, diwakili oleh Shakespeare, Speaker, Baines, dan Reynolds dan Leonard. Adanya penemuan para ahli perbintangan seperti Copernicus dan Galileo menjadi dasar bagi munculnya astronomi modern yang merupakan titik balik dalam pemikiran ilmu dan filsafat. Nah, kata-kata yang saya bisa sederhanakan teman-teman yaitu Renaissance adalah gerakan perubahan besar di Eropa yang terjadi setelah abad pertengahan, sedangkan istilah Renaissance berasal dari bahasa Latin yaitu renaître yang terdiri dari dua kata, yakni re berarti kembali dan nitre berarti terlahir. Dengan begitu, Renaissance dimakan sebagai masa terlahir kembali. Nah, istilah dari masa Renaissance itu ada istilah supremasi. Istilah supremasi sendiri adalah keadaan memiliki lebih banyak kekuasaan atau kewenangan daripada orang lain. Nah, ada juga tadi istilah tentang humanisme. Humanisme sendiri berarti paham yang menjunjung tinggi nilai martabat manusia. Tidaklah mudah teman-teman untuk membuat garis batas yang tegas antara zaman Renaissance dengan zaman modern. Sementara orang menganggap bahwa zaman modern hanyalah perluasan Renaissance, akan tetapi pemikiran ilmiah membawa manusia lebih maju ke depan dengan kecepatan yang begitu besar berkat kemampuan yang dihasilkan oleh masa-masa sebelumnya. Pada zaman Renaissance, manusia barat mulai berpikir secara baru dan secara berangsur-angsur melepas diri dari otoritas kekuasaan gereja yang selama ini membelenggu kebebasan dalam mengemukakan kebenaran filsafat dan ilmu. Lalu muncullah beberapa pemikiran yang dapat dikemukakan oleh tulisan di antara lainnya yaitu Nicolaus Copernicus 1473-1543 dan Francis Bacon 1661 sampai 1626. Copernicus adalah seorang tokoh gereja ortodok. Ia mengemukakan bahwa matahari di pusat jagat raya dan memiliki dua macam gerak, yaitu yang pertama ada pemutaran sehari-hari pada porosnya, dan yang kedua adalah gerakan tahunan mengelilingi matahari. Teori ini teman-teman disebut dengan heliocentrisme
di mana matahari adalah pusat jagat raya bukan bumi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ptolemeus diperkuat gereja teori Ptolemeus disebut geosentrisme yang mempertahankan bumi sebagai pusat jagat raya. Pun Kopernikus membuat model, namun alasan utamanya bukanlah sistemnya, melainkan keyakinan bahwa prinsip memudahkan perhitungan. Menurut gereja, prinsip geosentrisme dianggap yang lebih besar daripada prinsip heliosentrisme, dianggap yang lebih benar daripada prinsip heliosentrisme. Setiap siang dan malam kita melihat semuanya mengelilingi bumi. Hal ini ditetapkan Tuhan oleh agama karena manusia menjadi pusat perhatian Tuhan untuk memanusiakan semua itu. Diciptakannya paham demikian disebut homosentrisme, dengan kata lain prinsip geosentrisme tidak dapat dipisahkan dari prinsip heliosentrisme jika dalam keadaan demikian. Heliosentrisme dilontarkan maka akan berakibat berubah dan rusaknya seluruh kehidupan manusia masa itu. Lanjut, ada teori Kopernikus. Ini melahirkan revolusi pemikiran tentang alam semesta, terutama di bidang astronomis. Bacon adalah pemikir yang seolah-olah meloncat keluar dari zamannya. Dengan melihat perintis filsafat ilmu, ungkapan Bacon yang terkenal adalah "Knowledge is power", artinya pengetahuan adalah kekuatan. Ada 3 contoh yang dapat membuktikan pernyataan ini teman-teman, yaitu yang pertama ada mesin menghasilkan kemenangan dalam perang modern. Yang kedua ada kompas memungkinkan manusia mengarungi lautan. Terus yang ketiga ada percetakan yang mempercepat penyebaran ilmu. Penemuan Kopernikus teman-teman mempunyai pengaruh luas dalam kalangan sarjana, antara lain Tycho Brahe dan Johannes Kepler. Tycho Brahe 1546 sampai 1601 adalah seorang bangsawan yang tertarik pada sistem astronomi. Baru ia membuat alat-alat yang ukurannya besar sekali untuk mengamati bintang-bintang dengan teliti. Berdasarkan alat-alat yang besar itu dan dengan ketekunannya serta ketelitiannya, pengamatannya, maka bahan yang dapat dikumpulkan selama 21 tahun sangat besar, artinya untuk ilmu dan keperluan sehari-hari. Selanjutnya ada Tycho Brahe dimulai pada bulan November tahun 1572 dengan munculnya baru di gugusan Cassiope secara tiba-tiba, yaitu bintang yang cemerlang selama 16 bulan sebelum ia padam lagi, yang dalam waktu singkat menjadi cemerlang. Dalam bahasa modern disebut nova atau supernova, tergantung dari besar masanya. Timbulnya baru itu menggugurkan pendapat yang dianut sampai pada saat itu, yaitu karena angkasa diciptakan Tuhan, maka angkasa tidak dapat berubah sepanjang masa dan bentuknya tetap dan abadi. Beberapa tahun kemudian, Tycho berhasil menyusun sebuah observasi yang lengkap dengan alat kepustakaan dan tenaga pembantu. Selanjutnya ada Johannes Kepler 1571 sampai 1630, adalah pembantu Tycho dan seorang ahli matematika. Setelah Tycho meninggal, bahan pengamatan selama 12 tahun itu diwariskan kepada Kepler. Di samping melanjutkan pengamatan, Kepler juga dapat mengembangkan astrologi untuk memperoleh uang guna memelihara perkembangan astronomi. Dalam mengelola bahan peninggalan Tycho, ia masih bertolak dari kepercayaan bahwa semua benda angkasa bergerak mengikuti lintasan sirkel karena sesuai dengan kesempurnaan ciptaan Tuhan, semua perhitungan ditunjukkan ke arah itu. Namun semua perhitungan tetap menunjukkan bahwa lintasan merupakan sebuah elips untuk semua planet. Akhirnya terpaksa ia mengakui bahwa lintasan memang berbentuk elips. Selain itu, dalam perhitungan terbukti bahwa pergerakan benda angkasa tidak beraturan dan tidak sempurna. Pergerakannya mengikuti suatu ketentuan, yakni bila matahari dihubungkan dengan sebuah planet dengan garis lurus dan planet ini bergerak X jam lamanya, maka luas bidang yang dilintasi garis lurus
itu dalam waktu jam selalu sama berdasarkan hukum ini. Kalau planet paling dekat dengan matahari, perihelion kecepatannya pun paling besar, sebagaimana jika planet berada paling jauh dari matahari atau aphelion, maka kecepatannya juga paling lambat atau paling kecil. Hal ketiga yang dikemukakan oleh Kepler adalah perbandingan antara dua buah planet, misalnya A dan B, bila waktu yang dibutuhkan untuk melintasi orbit oleh masing-masing planet adalah pi dan Q. Dengan demikian Kepler menemukan 3 buah hukum astronomi, yaitu yang pertama adalah orbit dari sebuah planet berbentuk elips. Yang kedua, ada dalam waktu yang sama garis berhubungan antara planet dan matahari selalu melintasi bidang yang luasnya sama. Yang ketiga itu ada planet A dan B dengan matahari adalah X dan Y, sedangkan waktu untuk melintasi orbit masing-masing itu adalah pi dan Q. Teman-teman, ketiga hukum Kepler itu dikemukakan setelah dilakukan perhitungan selama kira-kira 10 tahun tanpa logaritma. Karena pada waktu itu memang belum dikenal logaritma dari karya-karya Tycho dan Kepler tersebut dapat ditarik beberapa pelajaran, yaitu pengumpulan bahan pengamatan dan teliti, ketekunan yang terus-menerus menjadi landasan utama untuk perhitungan yang tepat. Perhitungan yang tepat memaksa disingkirkannya sebuah tahlil, misalnya tantangan pergerakan sempurna dan perkiraan sirkuler. Bahan dan perhitungan yang teliti merupakan satu jalan untuk menemukan hukum-hukum alam yang murni, berlaku universal. Jadi ketiga hukum alam tentang planet ini sekarang masih dalam astronomi, meskipun di sana sini diadakan perbaikan seperlunya. Karya Kopernikus dan Kepler memberikan sumbangan yang begitu besar bagi lapangan astronomi. Dan lapangan Kopernikus, lapangan ini baru merupakan sebuah model untuk perhitungan, sedangkan teman-teman, dalam tangan Kepler, astronomi menjadi penentuan gerakan benda-benda angkasa dalam suatu lintasan yang tertutup. Akhirnya dalam tangan Newton, pergerakan ini diberi keterangan lengkap, baik mengenal ketepatan maupun bentuk elipsnya. Setelah Kepler muncullah Galileo, yaitu 1546 sampai 1642 dengan penemuan lintas peluru, penemuan hukum bergerak, dan penemuan tata bulan planet Jupiter. Penemuan tata bulan Jupiter memperkokoh keyakinan Galileo bahwa tata surya bumi bersifat heliosentris. Sebagai sarjana matematika dan fisika, Galileo menerima prinsip tata surya yang heliosentris serta hukum-hukum yang dikemukakan oleh Kepler. Galileo dapat pula membuat sebuah teropong bintang. Dengan teropong itu, ia dapat melihat peristiwa angkasa secara langsung. Yang terpenting dan terakhir, ditemukan planet Jupiter yang dikelilingi oleh 4 buah bulan. Galileo membagi sifat benda dalam 2 golongan, yaitu yang pertama ada golongan yang langsung mempunyai hubungan dengan metode pemeriksaan fisik, artinya yang mempunyai sifat-sifat primer atau primer qualities seperti berat, panjang, dan sifat-sifat lainnya yang dapat diukur. Kedua, yaitu golongan yang tidak dapat mempunyai peranan dalam proses pemeriksaan ilmiah, disebut sifat-sifat sekunder atau secondary quality, seperti sifat warna, asam, manis, dan tergantung pada panca indera manusia. Pada masa yang bersamaan juga dengan Kepler dan Galileo, ditemukan logaritma oleh Napier 1580 sampai 1670 berdasarkan basis E yang kemudian diubah ke dalam dasar 10 oleh Briggs lahir pada tahun 1615 kemudian diperluas oleh Brouwer
De Decker lahir tahun 1626 ketika Kepler mendengar tentang penemuan itu. Ia memberikan reaksi bahwa jika ia dapat mempergunakan penemuan logaritma, perhitungan yang 11 tahun dapat dipersingkat sekurang-kurangnya teman-teman menjadi 1 bulan. Pada masa desar Q1593 sampai 1662 ditemukan proyektif geometri yang berhubungan dengan cara melihat sesuatu, yakni manusia melihat benda P dari tempat T oleh karena melihat hanya mungkin jika ada cahaya, sedangkan cahaya memancarkan lurus. Maka seolah-olah mata dihubungkan dengan benda oleh satu garis lurus, sedangkan format juga mengembangkan ortogonal koordinat sistem seperti halnya Descartes. Teman, kita masuk ke zaman berikutnya, yaitu zaman modern abad 17 sampai 19 Masehi. Galileo, Fermat, Pascal, dan Kepler berhasil mengembangkan penemuan mereka dalam ilmu, maka pengetahuan yang terpencar-pencar itu jatuh ke tangan sarjana yang dalam ilmu modern memegang peran yang sangat penting. Mereka adalah Isaac Newton 1643 sampai 1727 dan Leibniz 1646 sampai 1716. Di tangan dua orang sarjana inilah sejarah ilmu modern dimulai. Newton sekaligus ia menjadi pimpinan sebuah tempat pembuatan uang logam di kerajaan Inggris. Ia tetap menekuni dalam bidang ilmu. Lahirnya teori gravitasi, perhitungan kalkulus, dan optika merupakan karya besar Newton. Teori gravitas Newton dimulai ketika muncul prasangka penyebab planet tidak mengikuti pergerakan lintas lurus, apakah matahari menarik bumi atau antara bumi dan matahari ada gaya saling tarik-menarik. Prasangka tersebutlah kemudian dijadikan Newton sebagai titik tolak untuk spekulasi dan perhitungan-perhitungan, namun hasil perhitungan itu tidak memuaskan Newton. Prasangka dan perhitungan lalu ditangguhkan baru kira-kira 16 tahun kemudian. Soal itu ditanganinya lagi setelah ia berhasil mengatasi beberapa hal yang ada pada awal penyelidikan. Belum disadari, teori gravitasi memberikan keterangan mengapa planet tidak bergerak lurus, sekalipun kelihatannya tidak ada pengaruh yang memaksa planet harus mengikuti lintasan elips. Berdasarkan teori ini teman-teman, planet harus mengikuti lintasan elips berdasarkan teman-teman teori gravitasi dan perhitungan-perhitungan yang dilakukan Newton dapat diterangkan dasar dari semua lintasan planet dan bulan dipengaruhi oleh pasang air, samudra, dan lain-lain. Peristiwa astronomi juga dalam lapangan astronomi, ketepatan teori gravitasi makin meyakinkan sehingga tidak ada lagi yang tidak percaya tentang adanya gravitasi ini. Perhitungan kalkulus atau yang disebut juga diferensi integral oleh Newton di Inggris dan Leibniz, Jerman terbukti sangat luas gunanya untuk menghitung bermacam-macam hubungan antara dua atau lebih banyak hal yang berubah. Samaan dengan ketentuannya yang teratur, misalnya kecepatan planet mengelilingi matahari yang berbeda-beda sepanjang lintasan, menemukan maksimal dan minimal dari suatu kurva, menemukan tambahan luas lingkaran bila radius berubah sedikit sekali, dan lainnya atau sebagainya. Jadi penemuan ketiga yang mendasari ilmu alam adalah pemeriksaan Newton mengenai cahaya dan lazim disebut optika, dengan mempertimbangkan bahwa cahaya masuk melalui lensa, sedangkan bagian perifer lensa mendekati atau membentuk bentuk prisma sehingga cahaya perifer terbiasa menjadi pelangi yang disebut dengan chromatic aberration. Maka Newton membuat teleskop tanpa lensa yang menggunakan cermin cekung yang berdasarkan syarat pemantulan cahaya sekali tidak terjadi pembiasan. Lalu pada masa itu sesudah Newton, perkembangan ilmu selanjutnya adalah berupa ilmu kimia. Jika pada masa Newton ilmu yang berkembang adalah matematika, fisika, dan astronomi, jadi selanjutnya ilmu kimia lah yang menjadi kajian yang amat menarik. Ilmu kimia tidak mulai dengan logika, aksioma, ataupun deduksi. Semua permulaan ilmu kimia praktis berdasarkan percobaan yang dihasilkan kemudian ditafsirkan pada permulaan. Semua percobaan bersifat
kualitatif Joseph Beck 1728 sampai 1799 dikenal sebagai pelopor adalah pemeriksa kuantitatif yang menemukan gas CO2. Dia melakukan pemanasan terhadap kapur hawa yang keluar kemudian diliriknya melalui air kapur yang sudah disaring. Lebih dahulu pada waktu hawa yang dikeluar dari kapur mengalir, maka air kapur yang jernih menjadi keruh. Demikian pula dari KVDS 1731 sampai 1810 memeriksa gas yang terjadi jika serbuk besi disiram dengan asam dan menghasilkan hawa yang dapat dinyalakan berdasarkan penemuan Beck, Cavendish, Priestley, dan lain-lainnya. Lavoisier melakukan percobaan yang didasarkan pada timbangan bahan-bahan sebelum dan sesudahnya. Percobaan dengan demikian ia mulai menggunakan pengurangan dalam lapangan kimia. Kata-kata lain yang meninggalkan percobaan yang hanya bersifat kumulatif dan terpisah ke lapangan yang bersifat kuantitatif. Lalu di samping perkembangan ilmu kimia, zaman yang sama ditemukan bermacam-macam mesin tanpa ada dasar ilmunya, melainkan atas dasar percobaan, misalnya mesin uap yang kemudian mendasari kereta api, percobaan-percobaan listrik, dan lain-lainnya. Penemuan-penemuan itu semuanya melandasi revolusi industri atau industri revolution terutama di Inggris, tetapi kemudian juga meluas ke seluruh benua Eropa. Teori ilmu sebagaimana dikembangkan oleh Galileo, Descartes, Kepler, pasca Newton, dan Leibniz, perkembangan ilmu setingkat lebih maju daripada yang telah dicapai oleh sarjana-sarjana yang telah selanjutnya dilakukan oleh J.L. Proust 1754 sampai 1826 mengenai atom adalah menganalisis oksida dari berbagai logam. J.L. Proust sampai pada pendapat bahwa perbandingan bahan-bahan yang ikut serta dalam proses tersebut selalu tetap. Demikian pula dengan sulfida dari logam. Demikian pula dengan John Dalton 1766 sampai 1844. Ia mendapatkan ilham untuk menetapkan kesatuan unit untuk mencari keterangan tentang perbandingan yang selalu tetap saja ke Dalton. Teori tentang atom terus dapat dipergunakan dalam lapangan ilmu kimia juga oleh Friedrich Wöhler 1800 sampai 1882 untuk menemukan sistematis urea dalam tahun 1828 secara singkat. Dapat ditarik sebuah sejarah ringkas ilmu-ilmu yang lahir saat itu dikembangkan ilmu pada abad ke-18 telah melahirkan ilmu seperti astronomi, ekonomi, kalkulus, dan statistika. Di abad ke-19 lahir semisal farmakologi, geofisika, geomorfologi, histologi, dan arkeologi, dan sosiologi. Abad ke-20 mengenal ilmu teori informatika logika, matematika mekanika, kuantum fisika, nuklir kimia, nuklir radio, budaya, psikologi, dan sebagainya. Dan perlu diketahui teman-teman bahwa pada zaman modern ini terjadi revolusi industri di Inggris sebagaimana akibat peralihan masyarakat agraris dan perdagangan abad pertengahan ke masyarakat industri modern dan perdagangan maju setelah abad ke-18 berakhir, maka perkembangan ilmu modern selanjutnya yaitu abad ke-19. Pada abad ini, penemuan yang dianggap sebagai penemuan abad tersebut adalah dengan ditemukannya planet Neptunus. Masuk yang ketiga yaitu ilmu yang berbasis rasionalisme dan empirisme. Dengan bertambah majunya alam, pemikiran manusia, dan makin berkembangnya cara-cara penyelidikan pada zaman modern ini, manusia dapat menjawab banyak pertanyaan tanpa mengarang mitos. Menurut Ackermann, dalam perkembangan manusia sesudah tahap mitos, manusia berkembang dalam tahap filsafat. Pada tahap filsafat, rasio sudah terbentuk, tapi belum ditemukan metode berpikir secara objektif. Rasio sudah mulai dioperasikan, tetapi kurang objektif. Berbeda dengan pada tahap teologi, pada tahap ini filsafat ini manusia mencoba mempergunakan rasionalnya untuk memahami objek secara dangkal, tetapi objek belum memasuki dalam metodologis yang definitif dan positifme. Auguste Comte
membedakan 3 tahap revolusi dalam pemikiran manusia. Teori tersebut dikenal dengan nama teori 3 tahap. Berdasarkan teori ini, seluruh sejarah pemikiran manusia berubah dari tahap teologi, medis ke tahap filsafi, dan akhirnya pada positif sebagai kemenangan pasti akal dalam tahap teologis. Semua fenomena dijelaskan dengan menunjukkan kepada sebab-sebab supranatural dan inferensi sesuatu yang bersifat ilahi dan segala problematika manusia dipecahkan dengan mengacu pada dunia Tuhan, hipotesis dan filsafat dan membatasi diri pada observasi empirik dan hubungan fakta-fakta di bawah bimbingan metode-metode yang dipergunakan dalam ilmu-ilmu alam berkat pengalaman sistematis dan kritis. Lambat laun manusia berusaha menjawab secara rasional dengan meningkatkan cara yang rasional. Kaum rasionalis mengembangkan paham rasionalisme dalam penyusunan pengetahuan. Kaum rasionalis menggunakan penalaran yang deduktif, tapi perlu diketahui pengetahuan yang diperoleh berdasarkan penalaran deduktif ternyata mempunyai kelemahan loh teman-teman. Maka muncullah pandangan lain yang berdasarkan pengalaman yang konkret, adalah mereka yang mengembangkan pengetahuan berdasarkan pengalaman konkret ini disebut penganut empiris. Sendiri mengangkat bahwa pengetahuan yang besar adalah pengetahuan yang diperoleh langsung dari pengamalan konkret atau pengalaman konkret. Menurut paham empirisme ini, gejala alam bersifat konkret dan dapat ditangkap dengan panca indera manusia. Ada yang keempat, yaitu perkembangan filsafat pada zaman modern. Pada zaman modern ini, teman-teman, filsafat dari berbagai aliran muncul. Pada dasarnya, corak keseluruhan filsafat modern itu mengambil warna pemikiran filsafat sufisme Yunani. Sedikit pengecualian pada pemahaman yang muncul dalam garis besarnya adalah rasionalisme, idealisme, dan empirisme yang merupakan pecahan dari aliran itu. Paham rasionalisme mengatakan bahwa akal itulah alat terpenting dalam memperoleh dan menguji pengetahuan. Terus ada 3 tokoh loh yang penting dalam pendukung dalam rasionalisme ini, yaitu ada Descartes, Spinoza, dan Leibniz. Sedangkan paham idealisme mengajarkan bahwa hakikat fisik adalah jiwa, spirit. Ide ini merupakan ide dari Plato yang memberikan jalan untuk mempelajari paham idealisme zaman modern. Para pengikut aliran ini pada umumnya sumber filsafatnya mengikuti filsafat kritisisme Immanuel Kant. Pada paham empiris dinyatakan bahwa tidak ada sesuatu dalam pemikiran atau pikiran kita selain didahului oleh pengalaman. Paham ini bertolak belakang loh teman-teman dengan paham rasionalisme. Mereka menentang pendapat para penganut rasionalisme yang berdasarkan atas kepastian yang bersifat a priori. Pelopor aliran ini adalah Francis Bacon, kemudian dikembangkan oleh Thomas Hobbes, John Locke, dan David Hume. Jadi sekian paparan materi dari saya teman-teman, semoga bisa bermanfaat bagi kalian yang sedang mencari materi tentang perkembangan masa Renaissance dan modern. Kalau ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan teman-teman jangan lupa selalu belajar karena kehidupan penuh dengan pembelajaran.